Oke, malam semuanya. Dan ya, di sini aku nggak lama-lama ya, karena satu hal lagi. Ini yang paling penting banget. Ya, tadi sore ya, tadi siang aku udah buat video tentang closing videonya memang cukup agak brutal ya. Nah, ini mungkin memicu ketakutan. Wah, closing weekly dan monthly cukup jelek, gagal naik di kuartal pertama. Ini secara judul, terus ada yang komen. Hmm, semalam ngomongnya bakal naik, bakal bulan. Ini ngomong lain lagi. Ya seperti biasa lah guys ya. Tapi banyak kok yang merespon dengan, wah ini kayaknya belum. Terus ada yang bilang candle monthly Januari akan diselamatkan Trump, ya. Nah terus ada yang bilang masih konsolidasi, tenang aja, orang juga masih liburan. Sejujurnya ya aku percaya dan aku setuju gitu. Kecuali sama si abang-abang tadi ya, yang katanya wah ini tadi malam bilang A, sekarang bilang B. Itu karena nggak pernah nonton video sampai selesai, baca judul, habis itu langsung komen. Ya seperti itu ya, sudah biasa lah ya. Nah jadi ya sebenarnya yang aku sering bilang guys, Senin itu jatah aku SL kalau aku entry. Biasanya selalu Senin SL. Nggak tahu kenapa hari Minggu dan hari Senin kalau aku entry biasanya lebih sering ke Gojek. Aku nggak tahu ya alasannya apapun itu. Pokoknya Senin itu sucks banget gitu ya. Dan ya hari Senin ini aku nggak ada entry apapun dan aku udah entry sebenarnya dari yang kemarin dan masih konsolidasi juga, memang masih sideways di area-area tersebut juga. Dan di sini kalau kita perhatikan ya, malah Bitcoin ini mau punya pola lagi guys ya. Kalau tadi kita lihat polanya itu kayak sejenis bearish, bentar. Mana sih? Nah, sejenis bearish ya, udah breakdown. Sekarang dia malah membentuk pola bullish lagi. Kalian bisa lihat kayak akan ada pola apa? Pola falling wedge. Bukan falling wedge sih, lebih tepatnya ya downtrend channel ya, downtrend channel. Yang mana ending dari downtrend channel ini selalu menghasilkan pump gitu ya, selalu menghasilkan ngepump, market ngepump atau aset itu tersebut pump. Tapi itu biasanya choppy-nya juga lumayan parah. Kayak ini kan, let's say ini 1, 2, 3, 4. Nah ini harusnya sekali lagi di sebelah sini nih sebenarnya kalau misalnya mau polanya perfect ya. Tapi di sini kalau kita lihat dia udah mencoba untuk breakout, tapi aku nggak yakin sekali, maksudnya nggak 100% yakin dia langsung breakout ya. Nah tapi kalau dari polanya kita udah bisa menyimpulkan, bener banget bang, ini polanya adalah downtrend channel, yang artinya ini akan ada possibilities untuk breakout kayak gitu ya. Nah udah jelas ya, polanya udah jelas. Nah kita tinggal tunggu sama-sama lagi, apakah dia mau langsung naik ataukah dia turun lagi sekali ke sini baru naik, ya itu kan terserah nanti. Tapi yang jelas endingnya dari pola ini, accumulation ini pola akumulasi ya, akumulasi downtrend channel ini mengakibatkan harga itu pump ya. Tapi kenapa lu buat video wah closing weekly dan monthly cukup jelek? Ya karena kita berdasarkan charting bos, ya kan. Nggak mungkin aku bilang chartnya jelek tapi aku bilang bagus, nggak mungkin juga chartnya bagus aku bilang jelek. Iya kan, kita kan based on time frame weekly dan monthly jelek gitu. Tapi apakah gagal memang di kuartal pertama bull run? Kita lihat berdasarkan data lagi, oke? Nah, jadi jangan ada penghujat, jangan ada bacot-bacot. Kita sama-sama trading, ya kan? Di sini aku cuman kasih insight aja. Ya, mungkin kalian rindu aku pamer ROA. Yes, aku juga rindu pamer. Kenapa? Karena aku udah TP, guys. Jadi sekarang konsolidasi yang nggak bisa pamer. Biasanya sebulan 2 bulan aku tuh nggak pamer. Tapi di bulan ketika udah bull, aku udah prepare semua long, aku udah prepare semua position. Jadi tinggal naik nanti terbang tinggi. Aku udah menikmati hasilnya. Nggak bingung lagi mau masuk apa, entry apa, segala macam. Enggak kayak gitu ya. Itu konsep aku ya. Jadi sekarang ini saatnya aku building long gitu. Tapi ya meskipun masih minus-minus, ya tetap aku masih punya banyak dana untuk DCA. Jadi ini tidak disarankan untuk orang yang punya dana terbatas atau minim. Kenapa? Karena sekali kena sweep bisa liquid. Kalau aku mau ROI-nya minus 10.000%, walletku masih tahan pak, ya kan? Nah jadi itu dia. Oke, jadi balik lagi kita akan bahas ya, di 2024 market ditutup dengan ya cukup bagus. 40 sebenarnya 50% guys ya, sebenarnya tuh 55%, tapi karena udah terlanjur terhantam ya udah berarti sisa 47% ya kan.
Nah, ini untuk Bitcoin di 2024 ya. Yang mana ini notabennya sama dengan 2020. Oke, paham ya? Sama dengan 2020 dan sama dengan 2016. Paham ya? 2024 halving, 2020 halving, 2016 halving. Sisanya udah kita nggak usah pakai datanya. Yang jelas selama tahun tersebut ya, kita lihat lagi setelahnya, 1 tahun setelahnya kita bisa menyaksikan itu ada pump gila-gilaan ya. Di tahun 2021 kita lihat di sini pump gila banget di kuartal pertama ya. Yang notabennya di sini kalau kita lihat di 2021 sampai Maret ini ngepump gila-gilaan. Habis itu minus di kuartal kedua ya, naik lagi reversal di kuartal ketiga dan exit. Nah, jadi sesuai yang aku bilang, aku bakal exit Februari atau Maret. Alasannya kenapa Bang? Nggak perlu pakai alasan apapun guys ya. Sekali lagi ya, ingat ini historical based on the data ya. Kita halving 2016, oke? Di 2017 dia naik, tapi naiknya tuh cukup telat. Naiknya tuh ya kurang lebih di kuartal keempatnya dia malah naik ya, sampai habis sampai 2018. Jadi ini Desember ini kalau nggak salah itu peaknya tuh di Januari. Ini Januari sempat ngepam baru akhirnya terbanting ya. Jadi di 2017 ini menjadi historical. Kalau ini bull run, kemudian di 2021 menjadi historical, ini juga bull run meskipun endingnya minus. Tapi at least satu yang menjadi kuncinya apa? Yaitu setiap di kuartal pertama mereka pasti ngepam. Entah kuartal pertama atau kuartal kedua, tapi aku believe-nya itu di kuartal pertama. Alasannya kenapa? Alasannya yang pertama Donald Trump, persis yang kayak abang ini bilang tadi ya. Januari candle akan diselamatkan Trump, jadi hijau karena pelantikan. Yes, I'm agree with that gitu ya, aku setuju ya. Nah, jadi pada intinya di kuartal pertama akan menjadi momentum secara historical. Ya, sekali lagi ya, tanda kutip secara historical. Yang sebelahnya itu kita nggak perlu bahas, karena ini kita akan bahas nanti ke Alt-Season Index. Kenapa? Karena ya Ethereum, the king of altcoin gitu. Ya, kita bahas BTC-nya aja. Ya, secara historical sama, oke. Gitu. Apa ada perubahan segala macam? Kayaknya nggak ada. Ya, sama sekali nggak ada, dan ya fine-fine aja gitu. Ya. Nah, jadi pada intinya ya, setelah halving 2016, 2020 dan 2024, setahun setelah halving itu adalah tahun bull run-nya. Entah itu ada manipulasi, entah itu kocok-kocok, yang jelas akan ada mungkin di satu kuartal yang memberikan return paling gila-gilaan. Tapi paling enak memang 2017. Kalian bisa lihat kuartal kedua yang ngepam, kuartal ketiganya ngepam, kuartal keempatnya ngepam. Kenapa? Ya mungkin ada yang jawab, sebagian pasti jawab ya karena market cap-nya masih kecil, bla 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 bla, kripto nggak kayak sekarang. Yes, benar semua. Tapi ya kita bercermin aja pada historical yang udah terjadi di tahun ini, ya kan? Apakah bisa nanti ya minimal di tahun di kuartal 1 ya naiknya sekitar 30 atau 40% aja. Itu nggak masalah. Tapi yang jelas altcoin-nya naik semua. Udah simple guys. Yang penting exit di kuartal pertama sebelum berakhir. Udah gitu aja. Oke, kira-kira gitu aja. Jangan lupa untuk like dan subscribe. See you in the next video. Bye bye.